Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini dengan NPM 2210008. Saya dari kelas A dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan membacakan mengenai novel yang berjudul Dunia Sophie. Dimulai dari bab Socrates. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibunya berpaling. "Maukah kamu mengambilkannya untukku?" Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapatkan jawaban dari waktu terdekat. Kiranya, di halaman depan koran itu, dia membaca sesuatu mengenai Batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB. Bukankah itu capos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun, perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya, ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibunya berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya. Dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Sebuah pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik, akan membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu. Berkenan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku sangat menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terjadi berbahaya. Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. Catatan, sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. Catatan lagi, jika kamu menemukan selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan di tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knopf. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada capos di situ, bahkan surat ini tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung di tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataannya, bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain, pastinya begitu. Dan murid lain itu telah kehilangan selendang sutra merah. Benar, namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie dan Alberto Knopf? Nama macam apa itu? Satu hal yang sudah jelas kaitan antara sang filosof dengan Hilde Moller Kahn.
Tapi bahwa ayah Hilda sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilde dan dirinya. Akhirnya, dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membalik-balik surat itu. Kini, dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tidak tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalamnya. Amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkan menerima amplop besar berikutnya, yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu. Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebutkan dengan kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu misalnya, karena terlihat telanjang. Tapi, apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar. Meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit tetapi mengiranya bahwa dia mengetahui segalanya. Itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas bagaimana bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal yang paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segalanya, sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksud dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh, sehingga mau tidak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank, itu karena dia tidak mengetahui hal yang baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya. Justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik.
Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-tengah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang, mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya, dan si labrador keemasan telah berdiri masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis, dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan dan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusannya yang bermansyur. Sophie mengembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula di dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih. Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan membacanya. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya yang sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkannya kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukan tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut, tapi kita tidak akan mengurusi hal itu. Setidak-tidaknya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes yang menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologi dunia. Kini kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan cara sendiri, para filosof ini mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam itu juga disebut pra-Sokrates, sebab mereka hidup sebelum zaman Sokrates. Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun lalu setelah Sokrates, semua gagasannya termasuk filsafat alam pra-Sokrates, Sokrates mewakili suatu era baru. Secara geografis maupun temporal, dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena. Dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Sokrates tidak lebih baik. Sejak zaman Sokrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri.
Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Sokrates, tapi sebelum kita menemui Sokrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Sokrates. Angkat tirai Sophie, sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 sebelum Masehi, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan bagaimana hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan diri kaum sofis. Kata sofis berarti seseorang yang bijaksana dan berpengetahuan. Di Athena, kaum sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum sofis merupakan satu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersifat kritis terhadap mitologi tradisional. Namun, pada saat yang sama, kaum sofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun, bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang sofis Protagoras kira-kira 485 sampai 410 sebelum Masehi. Dengan itu, yang dimaksudnya adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab, pertanyaan itu terlalu kompleks sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu ada, dinamakan seorang agnostis. Kaum sofis biasanya orang-orang yang telah banyak berpergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum sofis untuk bertanya apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan karena desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan. Sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, suatu bawaan lahir. Tapi, apakah itu memang bawaan lahir? Sophie ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, jawabannya mestinya sederhana. Adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu telanjang di tempat umum, sopan atau tidak jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan penggulatan senggit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar.
Siapakah Sokrates? Sokrates 470-399 sebelum Masehi barangkali adalah tokoh yang paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun, namun dia merupakan salah seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa, dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya dalam dramatis. Kita tahu dia dilahirkan di Athena, dan bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan di pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa kepadaku. Katanya, dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan, pada masa hidupnya, dia dianggap agak membingungkan, dan tak lama setelah kematiannya, dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda. Kenyataan bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Kita tahu pasti bahwa dia sangat buruk rupa, perutnya gendut, matanya menonjol, dan hidungnya pendek serta besar. Namun, dikatakan bahwa batinnya sangat bahagia. Juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukannya pada masa sekarang, Anda dapat menemukannya di masa lampau, tapi Anda tidak akan pernah menemukannya pada nanya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya. Kehidupan Sokrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato, yaitu salah satu seorang muridnya dan yang menjadi salah satu filosof terbesar sepanjang masa. Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisi mengenai filsafat, tempat dia menggunakan Sokrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya. Karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui murid Sokrates, kita tidak dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar-benar pernah diucapkan olehnya, maka tidak mudah untuk membedakan antara ajaran-ajaran Sokrates dan filsafat Plato. Masalah yang sama menimpa banyak tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis. Contoh klasik tentu saja adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dinyatakan oleh Matias dan Lukas berasal dari dirinya. Begitu pula apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Sokrates dalam sejarah akan selalu diliputi misteri. Namun, siapa Sokrates sesungguhnya relatif tidak penting. Penggambaran Plato mengenai Sokrates itulah yang telah mengalaminya para pemikir di dunia barat selama hampir 2500 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Sokrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orang. Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seseorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara. Jadi, bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional, dia mengajak berdiskusi. Terus saja dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyhur kalau dia membatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain. Dia pun tidak ada dihukum mati jika begitu. Tapi dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terutama untuk memulai percakapan. Seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Dalam diskusi itu, dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka. Dan karena tersudut, mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates, yang ibunya adalah seorang bidan, sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia ada untuk membantu selama kelahiran. Begitu pula Sokrates menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan. Wawasan yang benar sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari diri kita sendiri. Itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain, dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar. Akan aku kemukakan dengan lebih jelas, kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah. Dengan cara yang sama seperti orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosof jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri. Menggunakan akal sendiri berarti
masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan belaga bodoh, Sokrates memantas orang-orang yang ditemui untuk menggunakan akal sehat mereka. Sokrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya. Kita menanamkan ini ironi Sokrates. Ini memungkinkannya untuk terus mengungkap kelemahan pemikiran orang-orang. Dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota. Jika kamu bertemu Sokrates, kamu mungkin akan dipermalukan di depan publik. Maka tidaklah mengherankan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu, orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena itu seperti seekor kuda yang lembam. Demikian perkataan yang sangat terkenal dan akulah pengganggu yang menyengatnya agar beringas. Apa yang kita lakukan terhadap para pengganggu Sofi, suara ilahi. Bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk jika Sokrates terus menyengat mereka. Suara hatinya tidak memberikan pilihan lain. Dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Sokrates mengajukan protes, misalnya terhadap tindakan penghukum mati orang. Dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh-musuh politiknya. Inilah yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Pada 399 sebelum Masehi, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Dengan mayoritas tipis yang terdiri dari 500 orang menyatakan bersalah, besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran. Setidak-tidaknya dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena. Tapi kalau dia melakukan ini, dia bukanlah Sokrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak demi kepentingan negara. Namun dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara. Tak lama kemudian dia meminum racun itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal. Mengapa Sokrates harus mati? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama 2400 tahun. Namun dia bukan hanya satu-satunya orang yang sejarah mempertahankan pendirian hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya. Aku telah menyebutkan Yesus sebelum ini, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya. Baik Yesus maupun Sokrates adalah tokoh yang penuh teka-teki. Juga bagi rekan-rekan sejaman mereka, tak satu pun di antara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya. Maka kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas yang dapat memikat, tetapi juga menjengkelkan orang, dan yang tak kalah penting, mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Mereka menantang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi, dan akhirnya aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Pengadilan Yesus dan Sokrates menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas. Mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon balas kasihan, namun mereka merasa mempunyai sebuah misi yang pasti gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat. Dan dengan menyongsong kematian secara berani, mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak, juga telah mereka meninggal. Aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Sokrates itu sama. Aku hanya ingin menunjukkan fakta bahwa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut Athena. Sokrates, Sofi, kita belum selesai dengannya. Kita telah membicarakan metodenya, tapi apakah proyek filsafatnya? Sokrates hidup pada masa yang sama dengan para sofis. Seperti mereka, dia lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero, mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian. Sokrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan, etika, kebaikan, dan kejahatan. Tapi Sokrates berbeda dari para sofis dalam satu hal yang sangat penting. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sofis, yaitu seseorang yang pandai dan bijaksana. Tidak seperti kaum sofis, dia mengajar bukan untuk mendapatkan uang. Tidak, Sokrates menyebut dirinya seorang filosof dalam pengertian yang sebenarnya dari kata itu. Kata filosof sesungguhnya berarti orang yang mencintai kebijaksanaan.
Apakah kamu duduk dengan nyaman, Sophie? Karena untuk seluruh pelajaran ini, kamu harus memahami sepenuhnya perbedaan antara seorang sofis dan seorang filosof. Kaum sofis mendapatkan uang untuk penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet, dan sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah. Aku mengacu pada semua guru sekolah dan orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, yang sudah puas dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki, atau yang membuat mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui. Barangkali kamu pernah bertemu dengan beberapa sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia. Seorang filosof sejati, sofis, sama sekali berbeda-beda kebalikannya. Sesungguhnya, seorang filosof mengetahui bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit yang diketahuinya. Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati. Sokrates adalah salah seorang manusia langka ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia. Dan kini muncul bagian yang penting, dia merasa gelisah karena hanya sedikit sekali yang diketahuinya. Oleh karena itu, filosof adalah seseorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya, dan dia merasa terganggu karenanya. Dalam pengertian itu, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang pengetahuan mereka mengetahui segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Kataku sebelum ini, Sokrates sendiri berkata, hanya satu yang aku ketahui yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ingat pernyataan ini, sebab itu adalah pengakuan yang langka, bahkan di kalangan para filosof. Lagi pula, bisa berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum karena nyawamu jadi taruhannya. Orang yang paling subversif adalah yang selalu bertanya. Memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya. Mengajukan satu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan 1000 jawaban. Kamu ingat cerita tentang baju baru sang Maharaja? Maharaja sesungguhnya telanjang bulat, tetapi tak seorang rakyat pun berani mengatakannya. Tiba-tiba seorang anak berteriak, tapi dia tidak mengenakan apa-apa. Itu adalah anak yang berani, Sophie. Seperti Sokrates yang berani mengatakan pada orang-orang betapa sedikit yang diketahui manusia. Persamaan antara anak-anak dan filosof sudah kita bicarakan sebelumnya. Tepatnya, umat manusia di hadapan para sejumlah pernyataan sulit yang tidak dapat kita temukan jawabannya yang memuaskan. Maka muncul dua kemungkinan, kita dapat memperdayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui. Dan kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam. Dalam hal ini, manusia terbagi dua. Secara umum mereka merasa sangat yakin atau sama tidak sekali peduli. Keduanya merayap jauh di dalam bulu-bulu si kelinci. Itu seperti membagi sebungkus kartu menjadi dua tumpukan, Sophie. Kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan yang merah ditumpukan di satunya. Tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati atau klaver, wajik atau sekop. Sokrates adalah badut dari Athena. Dia tidak merasa yakin dan tidak pula acuh tak acuh. Yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan hal yang ini mengganggunya. Maka dia menjadi filosof, orang yang tidak mau menyerah, tetapi terus berusaha tanpa kenal lelah mencari kebenaran. Diceritakan bahwa seseorang penduduk Athena pernah bertanya kepada peramal di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena. Sang peramal menjawab bahwa Sokrates adalah yang paling bijaksana dari semua manusia. Ketika Sokrates mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia pasti tertawa, Sophie. Dia pergi mendatangi seseorang di kota yang oleh dirinya maupun semua orang lainnya dianggap sangat bijaksana. Tapi ketika ternyata orang ini tidak mampu memberi Sokrates jawaban yang memuaskan terhadap pernyataannya, Sokrates sadar bahwa peramal itu benar. Sokrates merasa adalah penting untuk membangun landasan yang kuat dan pengetahuan kita. Dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia. Dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia, jelaslah bahwa dia seorang rasionalis. Wawasan yang benar menuntut pada tindakan yang benar.
Seperti telah kusebutkan sebelumnya, Sokrates menyatakan bahwa dia dituntut oleh suara batin ilahi, dan bahwa hati nurani ini mengatakan kepadanya apa yang benar. Orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik, katanya. Dengan ini yang dimaksudkan adalah bahwa wawasan yang benar akan menuntut pada tindakan yang benar. Dan hanya orang yang bertindak benar sajalah yang dapat mengetahui orang yang berbudi luhur. Jika kita melakukan kesalahan, itu karena kita tidak tahu. Itulah sebabnya penting sekali untuk terus belajar. Sokrates berusaha untuk menemukan definisi-definisi yang jelas dan secara universal diterima mengenai benar atau salah. Tidak seperti kaum sofis, dia percaya bahwa kemampuan untuk membedakan benar atau salah terletak pada akal manusia, bukanlah masyarakat. Barangkali kamu beranggapan bahwa bagian terakhir ini agak terlalu kabur, Sophie. Coba aku kemukakan begini. Sokrates menganggap bahwa tidak mungkin seseorang dapat bahagia jika mereka bertindak menentang penilaian mereka yang lebih baik. Dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Oleh karena itu, orang yang tahu apa yang benar akan bertindak benar. Sebab untuk apa orang yang memilih menjadi tidak bahagia? Bagaimana pendapatmu, Sophie? Apakah kamu menjalani kehidupan yang bahagia jika kamu terus melakukan hal-hal yang jauh di lubuk hati kamu tahu salah? Banyak sekali orang yang berbohong dan menipu dan menjelek-jelekan orang lain. Apakah mereka sadar bahwa semua ini tidak benar atau tidak adil? Apakah mereka berpikir orang-orang ini bahagia? Menurut Sokrates, tidak. Setelah Sophie membaca surat itu, dengan cepat dimasukkannya ke dalam kaleng kue dan dia merangkak keluar menuju taman. Dia sudah ingin berada di dalam rumah sebelum ibunya kembali dari berbelanja untuk menghindari pertanyaan dari mana dia tadi. Dan dia telah berjanji akan mencuci piring. Dia baru saja mengisi bak cuci dengan air ketika ibunya datang sempoyongan dengan 2 kantong belanja yang sangat besar. Mungkin itulah sebab ibunya berkata, "Kamu nggak sibuk belakangan ini, Sophie?" Begitu pula Sokrates. Sophie tidak tahu mengapa dia mengucapkan itu, kata-kata tersebut keluar begitu saja dari mulutnya. Sokrates, ibunya terperanjat, matanya membesar. Sungguh menyedihkan, dia harus mati karenanya. Sophie meneruskan sambil berpikir, "Ya ampun Sophie, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Tidak juga Sokrates, yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Toh dia adalah orang paling bijaksana di Athena. Ibunya tidak mampu mengucapkan apa-apa. Akhirnya dia berkata, "Apakah ini sesuatu yang kamu pelajari di sekolah?" Sophie menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. "Kami tidak belajar apa-apa di sana. Perbedaan antara guru sekolah dan filosof adalah bahwa guru sekolah mengiranya mereka tahu banyak hal yang mereka mencoba paksakan masuk ke tenggorokan kami. Filosof berusaha untuk memahami segala sesuatu bersama murid-murid mereka. Kini, kita kembali pada kerinci putih lagi. Kamu tahu, aku menuntut untuk diberitahu siapa sesungguhnya teman priamu. Kalau tidak, aku akan mulai menganggap dia sedikit terganggu otaknya." Sophie berbalik membelakangi tumpukan piring-piring itu dan menunjuk ibunya dengan lap piring. Bukan dia yang terganggu, tapi dia yang suka mengganggu orang-orang lain untuk menggugah mereka dari kelebamannya. "Sungguh cukup. Kukira dia terlalu kurang ajar." Sophie kembali pada cuciannya. "Dia tidak kurang ajar dan juga tidak sopan," kata Sophie, "tapi dia berusaha untuk meraih kebijaksanaan sejati. Itulah perbedaan besar antara seorang badut yang sesungguhnya dan semua kartu lain dalam bungkus itu." "Apakah kamu bilang seorang badut?" Sophie mengangguk. "Pernahkah ibu berpikir tentang kenyataan bahwa ada banyak hati dan wajik dalam sebungkus kartu, dan banyak sekop dan clever, tapi hanya ada satu badut? Sungguh menyedihkan." "Bagaimana kamu membalas ucapan ibu, Sophie?" Dan bagaimana ibu bertanya. Ibunya telah menyimpan semua bahan makanan. Kini dia mengambil koran dan pergi ke ruang duduk. Sophie mengira dia menutup pintu lebih keras daripada biasanya. Sophie selesai mencuci piring dan naik ke kamarnya. Dia telah meletakkan selendang sutra merah di rak lemari dinding paling atas bersama balok-balok Lego. Dia menurunkannya dan mengamatinya dengan cermat.